Para tuan dan nyonya, kompetisi kuliner Asia 2024 sedang berlangsung. Mari kita mulai babak penilaian terakhir. Luar biasa. Bai Ruohan, siapkan masakannya. Angsa 8 harta, silakan dinikmati. Wah, Koki Bai sungguh luar biasa. Wangi masakan ini tercium hingga keluar. Dia adalah koki terbaik di Asia, Bai Ruohan. Bos kami datangi berkali-kali. Akhirnya dia mau datang. Sementara kemampuan memasak saya tak seberapa dibandingnya. Penampilannya hari ini bisa dibilang lumayan biasa. Daging bebek empuk, kuah segar. Benar-benar lezat sekali. Nilai penuh pertama dalam sejarah. Pemenang kontes masakan Asia adalah... Tunggu dulu. Di negara kami, wanita tidak boleh makan di meja. Berdasarkan apa dia juara? Saya tidak terima. Di situ. Pasti ada yang salah. Ya, ada intrik di balik layar. Kami protes atas intrik itu. Kami protes. Kalian giliran satu-satu. Lanjutkan sampai menyerah. Kamu yang mulai duluan. 6. Makanya anak. Biar aku yang coba. Power. Sekarang giliran saya. Setuju. Saya menyerah. Wanita juga bisa hebat seperti pria. Selamat ya, juara ajang Asia. Amho. Tanda Hotel Minghan sudah menjaga untuk Anda. Semoga Selatan dan Minghan langgeng. Chef Bai, hari ini kita sangat bahagia hari bikin sesuatu buat kita. Lagi pengen makan nih. Power. Senang, kasih kalian. Cepet bikin satu kali. Ayo keluarkan barangnya. Mie rahasia Chef Putih. Sekarang bisa dimakan lagi. Makan mie instan di Hotel Bintang 5. Haruskah kita siapkan juga untuk para tamu? Tidak ada masalah. Tanpa memperdulikan tamu hotel, minum-minum dan bersukaria di sini. Koki di Hotel Bintang 5. Tidak fokus riset menu baru, malah makan mie instan. Setelah pulang, tidak akan membiarkan ulat kayu bekerja di dapur. Bai Ruohan, kamu adalah kepala koki hotel. Apa masalahnya? Bodoh dan tidak kompeten. Mie instan macam ini, apakah ini pantas dimakan? Kesalahan fatal. Kamu tidak pantas di hotel saya. Segera rapikan barang-barangmu dan pergi. Orang ini tidak bisa dipecat. Kamu juga dipecat. Kamu mau memecat saya? Manajer Huo, jangan memecat dia. Aku tidak peduli lewat siapa kalian masuk. Di sini sekarang, aku yang punya otoritas. Cepat kumpulin barang-barang. Kamu benar-benar mau memecatku? Jangan minta kembali nanti. Apa hotel ini tidak bisa berjalan tanpamu? Keluar sekarang. Hotel ini gak akan bertahan. Power. Hei, Siming. Wang lupa cerita tentang koki putih. Oh, koki istimewa. Akan ada tamu asing penikmat kuliner. Mereka akan menilai masakan daerah. Kenangguo. Hanya masakannya. Nunggu para ahli suka masakannya. Hotel kita dapat penghargaan. Dia disukai pemimpin negara. Keluarga Bai. Keluarga Bai tempat aku kecil dulu. Iya, itu anak perempuan keluarga Bai yang dulu tunangan kamu waktu kecil. Jangan-jangan dia kakak AN yang dulu sering masak buat aku.
Sudah besar, dulu sering nangis. Nangis-nangis. Kamu itu kakak Ahan kan? Masih ingat aku. Kak Ahan. Kakak Ahan, semua menyakitiku, cuma kamu baik padaku dan beri makan. Suka nangis banget. Kakak Ahan, masakanmu lezat sekali. Nanti kalau besar, kamu pasti jadi koki paling hebat. Waktunya mau aku nikahi kamu. Bertemu lagi setelah dewasa. Nggak kenal aku. Mau ngepecat aku. Nasib aneh. Kamulah. Aku baru saja memecatnya. Kenal nggak? Ngepecat dia keputusan tepat. Dia cuma anjing yang dipelihara keluarga baik. Dia kemudian bikin salah, diusir dari rumah keluarga baik, dan malah nekat bohong sampai ke Hotel Minghan. Kenapa kamu bicara begitu soal Chef Bai? Chef Bai. Aku pikir dia cuma belajar masak, ternyata dia nyolong jadi koki kepala. Syukur kamu udah pecat dia. Hotel bakal hancur karena dia. Bicara ngawur banget. Kalau Chef Bai mau jadi koki utama Minghan, itu kebanggaan buat Minghan. Dia juara masak Asia. Masakannya bunuh orang, bukan Master Chef. Pembunuh adikku. Pembunuh. Masakannya bikin mati. 10 tahun yang lalu. Dulu kamu juga sabotkanku. Ada apa dengan istriku? Kau kasih dia makan apa? Jangan marahi dia. Dia cuma mau membantu. Kau masukkan obat itu ke supnya. Kenapa kau pengen rusakin ibu sama adekku? Bukan aku nggak pernah. Sup ini aman. Kabur dari sini. Kau bukan anak aku lagi. Urus dirimu sendiri. Kenapa matain aku? Aku salah ngomong apa? Kau udah bikin apa? Lo tahu sendiri kan? Maaf ya, Nyonya Bai tidak bisa terima. Apa masakanku jelek? Bai Menghan, kau sama ibumu udah usirin aku dari keluarga. Mau apa lagi? Bai Menghan, nanti kita lihat hasilnya. Kenapa si anak angkat jadi disayang kakek? Akan kubuat kamu gagal selamanya. Jangan takut, aku di sini. Dia tak akan bisa apa-apa sama kamu. Ahan udah terbuka soal kamu. Jangan pura-pura lagi di sini. Ini hotel besar, bukan tempat kamu seenaknya. Bantu aku. Cepet usir dia yang gak tahu malu itu. Ahan, dulu kamu melindungiku. Sekarang aku melindungimu. Kamu pandai bicara. Periksa mata jika ada waktu. Ayo pergi. Lepas. Aku bisa jalan sendiri. Huo Siming, kamu nggak bisa lihat kebaikan, nanti bakal nyesel. Pak Huo, kok bisa-bisanya kamu ngelakuin dia begitu? Dia kan pahlawan perusahaan kita. Tidak pantas jadi pahlawan. Koki kayak dia, gampang banget ganti. Ya iyalah. Kamu juga dipecat. Keluar aja bareng dia. Chef Bai, mereka baru aja menangin pertandingan buat perusahaan. Luar biasa banget ya. Apa pertandingannya? Aku belum tahu. Dari Minghan Hotel. Tidak butuh juara abal-abal. Butuh yang hebat. Orang yang punya talenta. Bukan cuma masak mie instan. Lagi pula. Aku setia pada Ahan. Masakan Kak Ahan aku yang paling tahu. Di selatan tak ada yang sebaik dia. Pertandingan abal-abal. Lo tahu nggak sih, dia baru aja ikut pertandingan apa? Itu. Toku, jangan cemaskan. Bernie, Jangan pura-pura, aku tahu. Kak Ahan jago banget masak dari kecil. Semua bahan di depannya. Jadi masakan lezat. Sudah dapat Kak Ahan, aku butuh orang kayak kamu buat apa? Huo Siming, lo harus anggap Bai Menghan sebagai kakak lo. Nggak sabar lihat akhirnya jadi apa lo nanti. Promosikan pembunuh jadi pahlawan. Keluarga Huo perlu diperbarui. Atmosfer Minghan Grand Hotel, Siming, lo benar. Bai Ruohan. Mau sukses kerja di Minghan Grand Hotel? Hayo mimpi aja. Tidak akan biarkan. Pertama, Asosiasi Kuliner Dunia memilih restoran keluarga saya. Kemampuan koki di hotel saya cuma standar saja. Pernah dengar Davis terkenal? Dia terkenal susah dihadapi. Bos, ada kabar baik nih. Chef Bai sudah dipecat dari Hotel Minghan. Apa? Pak Huo ingin memberitahumu. Chef Bai, dipanggil bos besar, jangan dipecat. Dia yang diundang sama kakek lo? Apakah dia yang baik padaku dulu? Kakak Ahan, tunangan dulu. Bai Ruohan. Tidak ada kesempatan untuk membalas.
Syukur aku datang pagi, Siming. Kamu pasti tertipu oleh mereka berdua. Nyatanya, kakek Huo mengundang aku. Betul juga, masa si kakek mengundang pembunuh jadi koki utama di hotel? Ini benar-benar lucu. Ahan yang bertunangan denganku sangat lembut. Tidak mungkin meracuni orang. Kamu yakin Pak Huo mengundangmu? Masakan buatanmu memuaskan kritikus kuliner. Bukan aku, tapi keluarga baik kami ahli masak. Orang luar biasa malas begini. Mana mungkin itu Ahan yang aku cintai? Seorang pembunuh menipu semua orang. Menjadi koki utama di Minghan terlalu sulit. Pola, masih ada banyak waktu di depan. Nanti jangan sampai ya, Pak Huo Sambil menangis. meminta aku kembali. Adakah Ahan tak perlu bantuanku? Ngomongin ini jadi geli. Ikut saya, Hotel Longwu tidak pantas meminta Chef Bai. Ayo ke Hotel Changsheng. Semoga Chef Bai memiliki masa depan gemilang. Xia Boyuan dari grup Xia. Chef Bai, tolong masuk. Xia keluarga terkaya di selatan. Kami semua mengundang Chef Bai. Jangan bermimpi bahwa Chef Bai akan setuju hanya karena kamu berlutut. Bangun dulu, lalu bicara. Karyawan dipecat dari Hotel Minghan. Bos Xia berlutut memohon. Terlalu lucu. Xia butuh bakatmu. Kami sungguh-sungguh mengundang Chef Bai. Bukan seperti Huo. Pandangan rendah seperti Kamu bilang siapa anjing? Chef Bai. Keluarga Xia menawarkan jalanan dagang untuk mendapatkan Chef Bai. Serius memberi jalanan dagang. Terlalu besar, mustahil. Bos Xia sangat dermawan. Membuat koki pembuat racun menjadi penerima hadiah. Tidak sebanding rugi dan untungnya. Dia pernah membunuh dengan Dia meracuni ibu saya, membunuh adik saya. Orang sejenis itu tak pantas jadi koki. Koki putih racun mematikan. Meski tangannya hebat, nggak mungkin kita pakai koki putih. Lakukan seolah aku tak hadir. Cepat pergi. Ini bukan ceritanya begitu. Pak Xia, korban Bai Ruohan, bahkan bersujud padanya. Langsung ajarin dia pelajaran biar lega. Saya rasa Pak Xia sudah marah karena malu. Dia bersujud pada pembunuh, kalau tersebar, malu. Bagaimana muka Pak Xia nantinya kalau hal ini tersebar? Saya nggak percaya. Koki putih, aku pilih. Koki putih. Yang barusan aku bilang, kamu belum jawab. Kenapa udah mau pergi? Enggak. Pak Xia, dia kan pembunuh. Serius nyuruh dia kerja. Bohong, Anda masih seperti anak kecil. Percaya semua kata orang. Kak Ahan hatinya baik. Dia masak enak dan selalu bantu saya. Tidak mungkin dia menipu. Kamu kehilangan akal karena Nyonya Bai. Bos Xia, terima kasih. Terima kasih berarti setuju. Ayah, aku antar kamu pulang ke restoran. Ajak Zhang Lixin juga. Baiklah. Bai Ruohan, meski andalkan Xia, aku bikinmu gagal. Xia Boyuan, kamu duluan ganggu aku. Kamu tidak baik, aku pun sama. Pemeriksaan besok, kamu nggak usah ikut. Aku yang akan pergi sendiri. Seru bakal dimulai. Mana nggak ikutan seru? Dasar brengsek. Maaf bos, nanti aku bersihin. Sabar dulu. Kayaknya restoran Xia Hotel Bintang 5. Kebersihan kalian parah. Alat makannya ada belatungnya. Malunya di mana? Aku bakal lapor semuanya apa adanya. Kali ini restoran Xia tidak layak jadi penyaji makanan. Bohua, kamu saja bahan dasar makanan pun tidak tahu. Serangga sebagai bahan masakan. Bos Xia, orang yang kamu pinta dengan susah payah cuma orang bodoh. Siming, jangan salahkan bos ya. Lagi pula, ada orang yang tipunya terlalu licik. Kami datang bukan untuk merepotkan bos ya. Untuk ingatkan bos ya. Bohua baru sampai, lalu langsung menemukan masalah besar. Ini bahan masakan bagus. Kamu tidak tahu? Serangga jadi bahan masak.
Apapun kata-katamu, Si Ming tak percaya. Kamu yang hidup mewah dan tak pernah kerja keras, tentu tidak tahu. Beberapa serangga bisa dimakan. Sudah, jangan debat panjang. Restoran Sia gagal soal kebersihan, sudah pasti. Hari ini apapun kata-katamu, aku tak percaya. Kalau aku sudah pulang. Jangan pernah masuk dapur lagi. Kalau aku masak serangga, apakah Anda akan makan semuanya, Pak Hu? Aku harus makan ini? Kamu takut kan? Aku nggak takut. Beraninya lakukan. Nggak percaya kamu ubah serangga jadi barang. Silakan, Pak Hu. Tinggalkan ide ini. Pak Huo hidup mewah, kalau ada masalah, bakal salahkan kami. Tidak sanggup. Betul. Rasanya ini, kok kayak pernah nyoba ya? Kak Ahan, ini apa? Rasanya enak banget. Rasanya ini. Kayaknya Ahan kan? Dulu dia masak buat aku. Siapa tuh? Salah aku, tadi Kak Ahan bilang serangga ini nggak bisa dimasak. Kayaknya aku lupa. Rasanya lumayan. Cuma keberuntungan kamu aja. Cuma kebetulan serangga ini bisa dimasak. Yang suka nangis itu. Kalau tahu makan serangga, bakal nangis lagi. Nanti aku kasih tahu. Kamu mengira Bai Menghan itu aku. Aku tidak marah padamu. Tapi kamu lupa dengan kenangan masa kecil. Memori-memori tampak. Bagimu, semua begitu saja. Beberapa serangga bukan cuma untuk dimakan, juga bisa dijadikan obat. Serangga ini bernama ulat bambu dan kaya akan nutrisi. Di selatan banyak yang makan ini. Ini sudah jadi pengetahuan umum. Anak keluarga masakan. Bukankah kamu tahu? Dia pasti tidak tahu. Kami belum pernah melihatnya di kontes masak sama sekali, Tuan Huo. Kamu nggak bener ya? Kontes masakan Asia. Bukankah dia yang mewakili hotel kalian? Yang ikut kontes kuliner Asia bukan dia. Dia peserta selatan kontes Asia. Bukankah dia koki terbaik Asia? Pak Huo, saat kamu mengecam Chef Bai, kamu nggak tahu dia lomba di Asia. Kamu koki hebat lomba Asia. Aku pulang kali ini cuma gara-gara kamu. Aku malah nekat memecatmu. Kamu koki hebat kompetisi Asia. Aku datang khusus untukmu, tapi malah nyerahin kamu. Jadi aku emang benar-benar tepat memecatmu. Kamu mau ngapain sih? Sejak dulu, koki nomor 1 Asia selalu dari keluarga Bai. Sebelumnya Bai Yaozu untuk selanjutnya. Menghan sangat layak mendapatkannya. Jangan tertawa. Menghan ikutan lomba masak Asia tuh. Dia yang bikin hotel kita dapat penghargaan. Cuma orang dapur kayak kamu bisa apa? Katakanlah, kamu ada di ajang masak Asia. Juara. Kalau bukan aku, bisa jadi kamu. Orang sepertimu gak bakal lihat serunya lomba Asia. Bai Menghan, aku pikir kamu cuma gak bisa masak. Tidak disangka kamu begitu tidak berharga. Cukup diam. Jangan sombong soal masak ulat itu. Dengar, koki sepertimu nggak ada apa-apanya dibanding Menghan. Kamu cuma bisa bohongin bos kaya-kaya Sia yang polos. Hu Siming! Dari jarak jauh, pasti aroma ini sudah tercium sejak jauh. Chef putih yang legendaris. Di mana dia? Tuan Davies, selamat datang di restoran Sia. Maaf belum menyambut Anda, harap dimaklumi. Hari penilaian belum tiba. Kenapa sudah datang? Rindu masakan koki juara kontes Asia sebelumnya. Aroma yang akrab tercium. Akhirnya ngunjungin. Halo, Tuan Davies. Saya manajer Hotel Minghan. Koki ada di sini, mau pesan apa? Saya akan suruh Koki memasak. Manajer Huo, Anda harus tahu. Tuan Davies mencari chef putih. Orang semacam itu nggak layak disebut di hadapan Tuan Davies. Bo Yuan, dengar. Jangan terlalu sombong. Tuan Davies datang ke restoranmu karena reputasi Minghan. Tuan Davies sudah jelas mengatakan, mencari koki dari kompetisi Asia. Kami seharusnya bisa langsung antar Tuan Davies ke Hotel Minghan. Tapi sekarang saya punya ide yang lebih seru.
Sebaiknya kita coba cari bagaimana kalau kita pasang taruhan. Tuan Davis jadi hakim. Juru masak itu bisa masak bareng Meng Han. Kalah harus minta maaf sama yang menang. Ganti nama restoran. Jadikan milik lawan. Setuju. Shenju, pikiranmu. Juru masak takut. Akui saja, kamu kurang hebat. Tidak akan menyulitkanmu. Taruhan bisa dilakukan. Syarat taruhan tidak memuaskan. Meng Han, berani taruh keluarga Bai? Pakai keluarga Bai sebagai taruhan. Kamu mau taruhan apa? Keluarga Bai, tempat pemimpin keluarga. Mustahil, lagian bapakku masih hidup. Meski giliran pelayan jadi bos keluarga Bai, bukan kamu. Oh, nampaknya kamu yakin bakal kalah. Kalau gitu nggak usah adu deh. Bos ya, dengerin Pak Davis ada di sini. Masuk aja dan foto. Tidak apa-apa, bukan? Oke, kebetulan kita punya lomba masak sebentar lagi. Catat seluruh proses. Oh, Kalau mau taruhan, menangkan aku dulu. Kalau mau jadi pemimpin keluarga Bai, kalahkan dulu ayah saya. Oh, Jika sudah begitu, 2 ronde pertandingan. Buat saja masakan andalan kalian masing-masing. Bai Meng Han sejak kecil nggak pandai masak. Dewasa aja nggak pernah sentuh air. Gimana mungkin bisa masak? Kayaknya baru belajar pas terdesak. Bohong pada awam, tapi gagal tipu Pak Davis. Rasanya enak. Garing luar, lembut dalam, asin pas. Butuh 10 tahun pengalaman masak. Kan udah aku bilang. Kemampuan masak Meng Han lebih hebat darimu banyak banget. Berlutut dan minta maaf, aku tidak akan ejek nama restoran. Pak Manajer Huo, apa yang bikin kamu buru-buru gitu? Tuan Davis belum mencicipi masakan dari Nyonya Putih. Kenapa kamu buru-buru berlutut dan minta maaf? Aki, oi. Hahaha. Kaldu ini sangat kental. Ikan ini lembut dan tidak amis. Daging ikan meleleh di lidah. Rasanya benar-benar nikmat. Tuan Davis, mana yang lebih enak dari kedua masakan ini? Semuanya enak. Ternyata Bai Yao Chu sedang memasak diam-diam untuk Bai Meng Han. Kasihan Bai Meng Han, meski tidak pandai masak, selalu penuhi dia. Lanjut ronde kedua. Biar aku yang memberikan tantang. Bagaimana menurutmu? Tidak ada masalah. Meng Han bisa masak apa aja, bebas kasih soal. Oke, Fotiao Kiang. Ada masalah apa, Chef Putih? Fotiao Kiang andalanmu. Keluarga Bai ahli Fotiao Kiang. Bai Waoku, kalau keluargamu semua membenciku, kenapa aku harus diadopsi lagi? Pergi sekarang juga. Kamu bukan anak saya. Kamu bukan anak saya. Tidak tahu masalahmu dengan Bai. Jangan khawatir. Kalau kalah, aku yang minta maaf. Jangan terbebani. Meminta maaf nggak semudah itu. Minta maaf dengan berlutut. Nanti juga kamu bakal berlutut sama istri. Latihan aja dulu. Bahan Fotiao Kiang kurang. Kalau pakai bahan yang ada sekarang, rasanya mungkin agak beda. Aku coba aja. Jadi bagaimana hasilnya? Aku tunggu kamu. Bai Ruohan, punya bakat masak, lalu apa? Kalau aku menang, kamu harus sujud. Gak lapar. Terlalu hambar. Terlalu hambar. Jangan foto ini. Apakah ada yang aneh dengan rasanya, Tuan Davis? Sudah tahu kan apa masalahnya?
Fotiao Kiang klasik legendaris. Kalau untuk orang asing, rasanya harus diubah. Itu saja lalu apa? Menurutmu dia bisa bikin Fotiao Kiang yang enak buat Tuan Davis? Bahan dapur terbatas. Saya tak bicara. Bukan kayak orang-orang tertentu. Mereka malah manggil bantuan dari... Tapi tenang aja. Lebih enak dari kalian. Waktunya habis, aku pergi. Hei, Tuan Davis. Gak usah buru-buru. Masakan Chef Putih hampir siap. Maunya apa tuh? Kayak yang dulu di acara Asia. Kita pernah ketemu nggak ya? Coba dulu masakannya, nanti ingat di mana kita pernah ketemu. Rasanya mirip sama Fotiao Kiang di acara Asia. Bedanya jauh banget. Ini bukan yang aku mau. Tuan Davis, hari ini kita gak tahu kalau kamu bakal datang ke restoran Xia, jadi bahan dapurnya kurang. Keluarga Xia bukan dapur Dewa Putih. Kalian sudah berusaha. Pertandingan tidak dihitung. Pak Davis, pertandingan penuh masalah. Berikan kesempatan lagi untuk Hotel Minghan. Belum selesai. Tunggu beberapa hari ke depan. Akan datang dengan pemimpin selatan. Kompetisi masak antara dua koki. Lokasinya di Hotel Minghan saja. Sangat bagus, Pak Davis. Reputasi Minghan ratusan tahun. Kompetisi akan berjalan baik. Ada pertanyaan. Apa hadiah untuk pemenang? Aku tahu. Apa yang penting bagi restoran? Pemenang pertandingan membantu restoran menjadi yang terbaik di Asia dan mendapat dukungan dari kerajaan. Semua sumber daya untuk pemenang. Sangat bagus. Silakan pergi dengan tenang, Pak Davis. Sebelumnya, manajer Huo memuji Nyonya Bai sampai ke langit. Masakan diharapkan enak. Nyonya Bai dari keluarga koki ternama. Davis tidak peduli. Nyonya Bai, kamu tidak mampu. Saya tidak sanggup. Ini yang sebenarnya. Bukan aku yang membuatnya. Ayahku yang membuatnya. Kalau aku yang melakukannya, Davis pasti bakal suka banget. Ternyata buatan kepala Bai. Apakah dia tahu soal ini? Manajer Huo tahu. Saya nggak tahu juga. Manajer Huo tidak tahu. Nyonya Bai, manajer Huo percaya padamu. Menyembunyikan sesuatu. Bukankah ini kurang tepat? Jangan bikin masalah di sini. Tentu ada alasannya. Kalau Fotiao Kiang dibuat oleh Menghan, Tuan Davis pasti bakal suka banget. Bos Huo, penggemar butanya kaya, siap mengakui kekalahan. Kamu ngerti apa coba? Daripada omong kosong, pikirin aja gimana caranya biar menang lawan Menghan nanti. Anak perempuan durhaka. Cepat berlutut. Om Bai. Perempuan ini juga putri keluarga Bai. Dia kecil, punya bakat masak. Aku adopsi. Aku kasih makan dan pakaian, dia malah ingkar budi. Dia racuni makanan ibu angkatnya. Ternyata dia anak angkat. Kemampuan masaknya. Ternyata Menghan adalah kakak yang dulu merawat aku. Beberapa orang tahu kebenarannya. Kamu sendiri harus pikir dulu, usiaku belum cukup untuk mendapat. Kamu belum mau akui ketidakloyalanmu. Ayah, dulu kamu harus sudah mengusirku. Aku tadinya pikir kamu cuma koki yang gak tahu sopan santun. Gak nyangka hatimu bisa sesakit itu. Membalas budi dengan dendam. Kamu sama aja kayak binatang, Guo Siming. Jangan ngomong seenaknya. Kalau berani hina Chef Bai lagi, Aku akan usir kalian keluar. Pak Bos ya, jangan sampai salah paham. Ini pelajaran buat kamu. Ini bukan soalmu. Sepertinya hidupmu susah. Kenapa tidak? Aku minta kamu berlutut. Maafkanlah. Aku tetap. Kamu masih anakku. Ayah, dia pembunuh adikmu. Kenapa terima dia? Dulu dia belum paham. Aku beri dia kesempatan lagi. Ini keinginan ibumu. Langsung aja berlutut lalu minta maaf. Setiap koki pasti bermimpi masuk dalam keluarga Bai. Apalagi jadi anak angkat kepala Bai. Betul sekali. Kamu tunggu apa lagi? Berlutut, minta maaf, lalu sujud. Aku tidak mau. Jangan anggap aku masih anak lemah.
Kamu memukul ayahmu sendiri, bukan manusia. Menggunakan keluarga untuk menyakiti orang lain bukan manusia. Kamu. Mata ini mirip dengan bayi kakak waktu kecil. Seperti wanita penuh kebencian, bukan bayi kakakku. Bai Ruohan, jangan terlalu jauh. Paman Bai memaafkanmu karena legowo. Jangan sombong. Meski Paman Bai tidak memaafkanmu, tetap minta maaf. Jangan campur tangan. Ini masalah keluarga Bai. Apa urusanmu tentang Bai Shenchu? Bos Xia, aku dengar tentang harta Xia. Meskipun Bai Ruohan punya bakat, tapi tidak layak disebut dewa masak. Siapa yang pantas? Meskipun aku bukan dewa masak, tapi sudah belajar masak puluhan tahun. Ada sedikit pengalaman. Aku jadi kepala dapur Xia. Bisa bikin restoran Xia makmur. Soal Bai Ruohan, Pak Xia, sebaiknya segera usir dia dari sini. Mengusirmu keluar. Usir dia, itu lebih baik. Tidak hormat, akan menyesal nanti. Biarlah. Yang penting bagi kita adalah fokus pada lomba beberapa hari lagi. Saat Menghan masak sendiri, jangan sampai lengah. Semoga Bai Ruohan muncul tepat waktu di Hotel Minghan. Jika ia lupa waktu atau tidak hadir, jangan salahkan orang lain. Ada apa ini? Kenapa Chef Bai belum sampai ya? Semua sudah beres. Ayah, santai saja. Bai Ruohan tidak datang. Keluarga kami bawa kebanggaan untuk Hotel Minghan. Selamat datang Nyonya Negara dan Bapak Davis. Biasanya kepala negara yang mendampingi Bapak Davis. Saya mewakili karena kepala negara sibuk. Demon Nancy. Chef Bai, semoga tidak ada masalah. Juru masak merasa akan kalah. Dia sudah pergi. Bos Xia percaya orang salah. Kalau dulu setuju Paman Bai, lebih baik. Beginilah sekarang. Restoran Xia tidak ada koki utama. Belum waktunya. Saya yakin Chef Bai akan datang. Tidak menyerah hingga akhir. Sesuai aturan. Terlambat dianggap gugur. Lihat sampai kapan kamu ngotot. Chef Bai, pertandingan bukan masalah besar. Tolong jangan sampai ada masalah. Pintu kenapa? Rusak. Tidak usah, kamu tak bisa membuka. Kalau kamu diam di dalam, kami tidak akan merepotkanmu. Kamu berpihak pada siapa? Ada masalah apa? Mari kita diskusikan. Diam. Kelihatannya ini ulah keluarga Bai. Mereka ingin saya absen pertandingan. Tidak boleh. Saya harus pergi. Tuan Davis, Anda sedang melihat apa? Tak sabar cicipi masakan Xia. Namun, kenapa dia belum datang? Bos Xia, kalau koki kalian belum hadir, kehilangan hak peserta. Iya. Ini apa? Maafkan kami, Pak Bu. Koki dari restoran belum tiba. Mungkin perlu tunggu sebentar. Si koki itu sangat suka telat. Iya, si koki itu. Dia dulu pegawai di Hotel Minghan, tapi karena masalah ini, saya pecat dia. Tapi bos Xia sangat percaya padanya. Xia Boyuan. Percaya orang salah. Kak Ahan tidak bohong.
bekerja keras lama. Gak boleh kalah sama Bai Menghan hari ini. Benci orang yang telat, terutama para koki. Kamu bikin pelanggan menunggu lama. Masih berharap pada masakan ini? Saya setuju dengan Nyonya Negara mengatakan, Baishen terlambat. Namun biasanya koki Baishen sangat tepat waktu. Ada hal yang menghambat di jalan. Bos ya. Terlambat tetap terlambat. Tak peduli alasannya. Tidak tutupi kesalahan. Apakah Anda berniat? Lindungi karyawanmu. Beda dengan Pak Ho, saya tak akan bantu karyawan. Apa yang kamu maksud? Tuan Davis tidak tahu sesuatu. Di Xia, lawan Baishen bukan Menghan. Yao Zhu sembunyi di dapur. Kamu! Saya menjamin, pertandingan ini tak ulangi situasi itu. Bagaimana jaminannya? Semua orang bergerak. Karena Tuan Davis tidak tenang, saya akan tetap berada di dekat Anda. Saya sajikan makanan, ingatkan kalian berdua. Waktunya bertanding. Saatnya bertanding. Jika peserta kita belum hadir, maka diskualifikasi saja. Dia layak nasib buruk. Bai Ruohan, jago masak, tapi apa artinya? Tetap kalah dari saya. Saya umumkan hasil pertandingan. Sebentar. Huh? Nyonya Negara, Tuan Davis. Saya atas nama Baishen Chu minta maaf pada kalian. Beri dia kesempatan, ya. Nyonya Negara, beri dia kesempatan lagi. Kalau begitu, lanjutkan pertandingan. Selama peserta sampai tepat waktu dan berhasil membuat masakan, kami tidak akan diskualifikasinya. Jangan bilang Ruohan absen. Meskipun dia sampai tepat waktu, hasil pertandingan sudah pasti. Jangan sia-siakan usaha Anda, bos ya. Saat itu adalah waktu untuk memasak. Ubat kayu telah habis terbakar. Chef kalian belum sampai. Kalau Xia gagal, Tuan Xia, kalau saya Anda, ganti papan nama restoran Xia dengan Minghan Grand Hotel. Jangan malu-malu di depan umum. Tuan Xia, maafkan saya telat. Tuan Xia, maafkan saya telat. Pakar masak Baishen. Ada apa denganmu? Orang-orang tertentu, mereka tak mau saya di sini hari ini. Halo. Tangan kiri mati rasa, bisa saja. Masih bisa masak pakai satu tangan. Ayo pergi. Ibu Negara, Bapak Davis. Permisi, hari ini ada kejadian mendadak. Karena kamu sudah di sini, masih ada waktu, cepat ganti baju dan mulai. Bai Ruohan, kamu benar-benar datang. Sepertinya kamu kecewa, tapi aku tidak mengerti. Maksudmu apa? Wewangian hampir habis. Aku ingin tahu, dengan apa kamu menang? Kamu percaya diri, kenapa tidak taruhan posisi kepala Bai? Kamu berani? Boleh. Kalau kamu kalah, gimana? Kamu tidak punya apa untuk dipertaruhkan. Toko anggur keluarga Xia. Apakah ucapan ini serius? Tentu saja. Jangan taruhkan toko anggur Xia. Kamu layak mendapatkannya. Hanya dia saja. Kok bisa masak secepat ini? Aku juga penasaran banget. Ini lomba terbuka.
Nggak ada yang bisa bantu dia. Aku malah penasaran dia masak apa sih? Bai Ruohan gak bakal nyangka aku udah siapin makanan siap saji dari dulu. Kaldu dan bahannya kayak direbus selama berhari-hari gitu. Bai Ruohan, kamu cuma punya waktu kurang dari 30. Pakai apa kamu mau nandingin? Masakan ini membutuhkan waktu lama. Dia bisa selesai gimana cuma kurang dari setengah jam? Masakan ini aku agak paham. Selesai dalam 30 menit itu mustahil banget. Gimana caranya? Nyonya Negara, biasanya masakan ini emang harus direbus lebih dari 1 jam. Keluarga Bai belajar masak selama berada jurus rahasia yang bikin masak cepet, tapi rasanya tetap sama. Oh, ini aku nggak tahu tuh. Jurus rahasia keluarga Bai apa sih? Nyonya Negara, ini hasil penelitian keluarga Bai yang susah banget rahasia mereka. Nggak bisa bilang. Oke saja. Yang penting rasanya tetap sama. Pak Davis. Ada masalah apa? Ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Aku yakin dia sama sekali tidak bisa masak. Ide berisiko ini datang dari Bai Yaozu. Maksudnya apa? Akan ada pertunjukan seru. Ayo semangat. Rasanya mirip banget dengan yang direbus lama. Dagingnya empuk dan tidak berlemak. Teksturnya lembut, rasanya enak. Pak Davis, pendapatmu gimana? Keluarga ini memang hebat, masakannya enak banget. Kalau Ibu Negara dan Pak Davis suka, makan lebih banyak lagi. Ini bukan makanan enak. Aku juga penasaran masakan dapur Xia, cuma butuh waktu singkat. Aku juga ingin tahu. Ibu Negara dan Pak Davis, masakanku ini pasti bikin puas. Kamu ini cuma main-main aja. Masak sayur liar aja. Jangan dibandingkan sama masakan aku. Katakan lebih halus. Ini namanya pelit. Kalau katakan dengan buruk, siapa saja berani ikut lomba. Koki dari restoran Xia tampaknya tidak terlalu serius. Anda berani menipu saya dengan masakan ini. Panggil seseorang, hilangkan ini dari pandangan saya. Bu Negara, walaupun masakan ini tampak biasa saja, masih layak dicicipi. Tidak akan makan, terlihat menjijikan. Bu Negara, hidangan ini sangat bergizi. Ini masakan spesial untuk Anda. Coba makan, pasti suka. Jangan sombong. Hanya masakan dingin biasa, bagaimana bisa disamakan dengan masakan istimewa yang saya segera angkat? Jangan sampai mengotori mata Bu Negara dan Tuan Davis. Aku bilang kamu tidak bisa masak. Kemarin serangga goreng, sekarang sayur liar mentah. Kamu takut tamu jadi sakit. Bu Negara, Tuan Davis, segera makan. Kalau tidak nanti... Mereka tak mau makan, kenapa dipaksa? Bu Negara. Bu Negara, apakah Anda merasa tidak sehat? Apakah Anda butuh saya? Kamar mandi di mana? Di sana. Pelan-pelan ya. Aduh. Astaga. Apa yang terjadi? Makanan dari koki Hotel Minghan Grand membuat Ibu Negara dan Tuan Davis mengalami diare. Kebersihan kurang. Kamera hancur. Cepat panggil dokter. Tidak perlu dokter, Bu Negara. Melihat wajah kalian, buat masakan ini. Saya minta kalian makan, tapi kalian tidak mau dengar. Memakannya akan membuatmu merasa lebih... Aku lebih mati daripada makan ini. Apakah ini efektif? Tuan Davis, makan ini bermanfaat. Penampilannya sudah buruk, jangan sampai sakit perut. Kamu tak punya alasan menyalahkanku. Bu Negara, ini sangat efektif. Coba saja.
Masakan ini disebut masakan obat. Masakan selatan banyak manfaatnya. Berfungsi sebagai pengobatan. Wajah kalian terlihat aneh tadi. Saya ganti masakannya tadi. Kenapa kalian sampai diare parah seperti itu? Tanya Bai Menghan. Apa yang kamu tambahkan ke makanan? Ibu negara, saya masak daging babi dongpo. Jangan percaya Bai Ruohan, dia bohong. Fitnah, kami jadi tidak enak badan setelah makan masakanmu. Masakan Chef Bai malah membuat kami lebih baik setelah makan. Apa kami bodoh? Ibu negara, tanya seperti ini tidak akan hasilkan apa. Lebih baik langsung minta orang untuk cek daripada bingung. Cek dapurnya. Ini apa? Mungkin ibu negara nggak kenal dengan hal-hal ini. Di kalangan koki, ini punya sebutan. Disebut masakan instan. Masakan instan. Ada orang yang sudah dimasak duluan, diproses lagi, lalu dimasukin ke kantong. Tinggal dipanaskan pas mau makan. Jadi curang di depan tamu asing penting gitu. Ini mempermalukan orang negara selatan. Makanan siap saji tidak bikin diare. Jangan tuduh Yuan Han lagi. Saat memproses makanan, jika tidak berhati-hati, makanan diare masih dampak ringan. Sungguh nekat. Menipu saya dengan barang seperti ini. Nyonya negara, putri saya salah. Saya terima hukuman. Maafkan dia. Jangan jepret. Keluarga putih spesialis masak menipu saya dengan masakan instan. Tidak menghukum kalian, itu tidak adil. Restoran Xia adalah pemenang lomba kali ini. Restoran Xia jadi restoran terbaik Asia. Minghan Grand Hotel dan Keluarga Putih menipu saya dan Tuan Davis dengan makanan siap saji. Minghan Grand Hotel kehilangan hak bersaing. Untuk Keluarga Putih, Putih kehilangan gelar koki. Anggota Keluarga Putih tidak bisa jadi koki. Nyonya negara, tunggu sebentar. Faktanya, saya Keluarga Putih. Nyonya negara, mohon belas kasihan untuk Keluarga Putih. Keluarga Bai dalam kondisi ini karena alasan tidak ada kepala kuat di keluarga. Lalu bagaimana? Bai Ruohan tidak hebat. Dia punya bakat memasak. Baru lihat permaisuri. Ada penyakit tersembunyi di wajah Anda. Saya bisa sembuhkan dengan makanan. Dari insiden hari ini, saya bisa melihat bahwa Anda orangnya baik. Percaya kamu sekali lagi. Kamu jadi kepala keluarga baik. Jaga kesehatanku. Terima kasih, Permaisuri. Di restoran Xia, saya sudah mengenalmu. Selamat, koki hebat juara Asia, masa depanmu cemerlang. Selamat. Tuan Davis, kamu bilang dia adalah koki yang ikut lomba di Asia. Bukankah kamu bilang kamu adalah koki yang ikut lomba di Asia? Kamu mewakili Hotel Minghan, orang yang membawa kehormatan. Setelah mengalami kesulitan, akhirnya dia mempersembahkan kehormatan untuk Hotel Minhang dan pernah nomor 1 Asia. Begitu pulang, hal pertama yang kulakukan. Aku telah memecat pahlawan besar dari Hotel Minghan Grand, sekarang baru sadar, terlambat kan? Banyak yang mencegahmu memecat Bai Chushen. Kamu dengarkan berapa kali? Kamu terus-menerus menipuku ya? Siming, dengar aku. Bukan seperti yang kamu kira. Jangan percaya Bai Ruohan, dia pembunuh. Bai Menghan, setelah ini kamu masih fitnahku. Jangan lupa, aku sekarang kepala keluarga Bai. Aku bisa usir kamu dari Subon. Pikirkan, kamu berani? Apa sih kamu sebenarnya? Hanya anjing yang ditemukan ayahku dulu saja. Apakah aku salah mengenali kakak putih dari kecil? Apakah kamu masih ingat saat kecil di rumah keluarga Bai, kamu pernah selamatkan anak kecil? Apakah kamu bicara tentang penangis itu? Kamu adalah kakak Ahan. Bagaimana kamu pikir dia kakak Ahan? Dia adalah pembunuh. Aku mengaku pun apa bedanya hubungan kita? Hubungan kita tak bisa kembali seperti dulu. Jika kamu tahu jawabannya, kenapa tanya lagi? Siming, percayalah padaku. Akulah kakakmu, Ahan. Ruohan pernah tinggal di rumah keluarga Bai. Dia paham soal kita dan normal saja dia memanggilmu penangis. Bagaimana dengan ajang Asia? Aku yang menang. Bisa jadi Davis disogok oleh Ruohan. Jangan lupa, keluarga Xia kaya. Kata kamu benar.
Kak Ahan, tadi aku terlalu gegabah. Maaf. Yang penting Siming percaya padaku. Mari cari solusi untuk masalah ini. Simin, tolong teleponkan untukku. Boleh. Koki Bai, dalam beberapa hari, teman-teman saya ke negara selatan bisa masak untuk mereka. Tidak masalah, rencanamu selanjutnya apa? Aku ingin pulang ke rumah keluarga Bai, menjadi kepala keluarga. Dengan kepala keluarga seperti kamu, aku tenang. Nyonya Negara, lama tak jumpa. Dia. Kakak, kenapa datang? Adik sibuk sampai lupa banyak hal. Rautiu, ini suamiku. Ini Ruohan. Udah sebesar ini ya. Hebat. Akhirnya ketemu juga. Kamu nggak paham. Lama kamu pergi dari rumah. Selalu cemas tentangmu. Kak, ada masalah apa di rumahmu? Ini cuma kesalahpahaman. Nggak usah dipikirin lagi. Ruohan, ikut kita pulang ya. Aku mau pulang. Barusan Nyonya Negara bilang, ingin aku jadi ketua Bai. Adik, aku tahu kamu suka sama Ruohan. Soal jadi ketua Bai, Ruohan nggak bisa jadi ketua. Kenapa aku gagal jadi ketua Bai? Bukan nggak mau kamu jadi ketua. Ruohan, masakannya bagaimana? Kamu sendiri nggak tahu? Dulu kamu kurang pandai. Buat kesalahan fatal. Nggak sengaja bikin aku keguguran. Ini urusan penting. Meski kita satu keluarga, kami nggak marah sama kamu. Jangan berlebihan. Usiamu masih muda. Jabatan pemimpin keluarga ini tidak semudah kelihatannya. Latihlah kemampuanmu lebih baik. Kamu terlalu sombong dan tidak realistis. Ambisi besar, tapi... Koki putih, tangan kirimu juga terluka. Mari sembuhkan luka dulu. Jabatan kepala keluarga, kita bisa bahas nanti. Namun, Permaisuri telah berkata, restoran Sia sudah jadi yang terbaik di Asia. Sudah cukup. Koki Putih, ayo pergi. Kenapa tadi engkau tak biarkan aku? Nyonya Siang adalah sepupu Luo Yuling. Tadi dia mendukungnya. Aku susah payah keluar dari rumah, menang kompetisi lagi. Aku menyerah jadi ketua Bai. Aku tidak rela. Aku mengerti, tapi bagaimanapun, Nyonya Siang punya alasan tolak. Pulang dulu, sembuhkan luka. Diskusikan rencana ini. Silakan duduk. Cobalah untuk sabar. Koki Putih. Koki Putih. Koki Putih. Kamu adalah... Koki Putih, bantu aku dong. Fang, murid Sang Lixin. Benar. Ada apa denganmu? Setelah Anda pergi, Huo Ximing menghina Anda. Saya cuma membela Anda. Dia memukul dan mengusir saya dari hotel. Bos ya, dia murid dari Zhang Lixin. Harus bertanggung jawab. Baiklah, kamu tinggal saja di sini jadi asisten Koki Putih. Oke, terima kasih banyak. Fan Zhengchu. Koki Putih sudah sadar. Saya? Ada apa? Dokter bilang kamu kelelahan dan tegang, jadi tubuhmu hampir ambruk. Setelah pulang, tubuh lelah tapi tidak apa-apa. Istirahat akan sembuh. Tidak ada demam. Kok wajahmu merah? Iya, tidak demam. Gak mungkin Xiao Yuan mau cium aku kan? Aku harus gimana? Koki Bai. Aku baru bikin masakan baru. Coba deh rasanya. Paula.
Masakannya enak banget. Makasih ya. Pak Sia, nggak usah nyobain dulu. Aku tuan rumah makan ini. Boleh coba masakan? Yang penting, Pak Sia nggak paham rasa masakan. Serahkan pada Koki Bai. Dia memberi saran terbaik. Xiao Fang, apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Ah, Chef Bai, jangan makan masakan ini. Aku akan memeriksa apa yang salah. Xiao Fang, kami terimamu. Membalas budi dengan dendam. Ada apa dengan masakan ini? sebenarnya itu aku. Suka Chef Bai. Jadi aku hanya ingin dia mencoba masakan baruku. Aku tahu dia suka makanan manis. Jadi aku tambahkan gula lebih banyak. Makanya aku larang bos ya makan. Tunggu dulu. Aku sudah ketahuan. Kamu bohong soal gula. Sebenarnya kamu suka ruohan, kan? Xiao Fang, masakan barumu enak. Aku harus fokus sembuhin luka, jadi dapur hotel diurus kamu saja. Boa. Silakan lanjut kerja. Boa. Bos ya, masakan baru Xiao Fang bisa masuk menu. Sebut aku Boyuan, panggil aku Ruoh. Bicara seperti ini lebih akrab. Davis menelepon minggu lalu. Dia akan datang beserta teman. Nanti tanganmu sembuh. Cukup Xiao Fang saja. Xiao Fang paling unggul di antara murid-murid Sang Lixin. Kalau kamu jadi koki saya, sudah tenang menyapu sebelum tidur. Kenapa sampai marah? Pak Huo tenang soal barangnya. Sesuai takaran, obat akan bereaksi. Langsung efeknya kelihatan. Seumur hidupnya. Habis sudah. Kenapa kalian sama? Kenapa datang bersama? Bu Bai datang hari ini. Mau ngobrol sama Koki Bai soal keluarga Bai. Setelah pulang kemarin, dengar dari istri negara, nggak nyangka. Sekarang Ruohan sudah begitu cakap. Hari ini untung ada tamu asing. Bisa juga coba masakan Ruohan. Nggak tahu ya apakah lengan Koki Bai udah sembuh. Jangan sampai masakannya aneh. Tidak cocok untuk tamu asing. Lebih enak daripada Hotel Minghan. Akhirnya, tidak mungkin buat masakan instan. Sampai kapan kamu omong seenaknya? Jangan anggap restoran terbaik akan selalu milik Sias Restoran. Aku tahu kamu iri. Di depan orang asing bisa tenang. Memalukan banget. Sudah datang kan? Kalau gitu duduk aja, coba masakan andalan kita. Silakan. Terima kasih. Dia sudah berpikir. Masakannya kesukaanku semua nih. Karena Pak Davis teman Anda, pasti selera makanannya sama, jadi aku bikin masakan ini. Ayo, coba deh. Asin banget. Enaknya di mana sih? Chef Bai kan juara Asia, mungkin kamu belum terbiasa sama rasa masakan selatan. Asin banget. Enaknya di mana sih? Asin banget. Huh? Rasanya lapar. Ini terlalu asin. Tuan Davis, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kamu pakai garam seolah tak berharga. Kamu mau bikin kita mati asin? Bai Ruohan, luka tanganmu, bukan lidahmu. Kenapa kamu tidak tahu beda asin dan hambar?
Ini mustahil. Hidangan ini dibuat sendiri oleh koki Bai, tanpa bantuan siapapun. Saya ganti koki, masak ulang untuk kalian. Tidak usah repot. Melihat dari sini, restoran keluarga Xia kualitasnya cuma segini. Tuan Davis, Anda dan Koki Bai, hubungan yang dalam. Kali ini, Anda tak bisa bantu dia. Mari kita bawa para tamu ke Hotel Minghan untuk mencoba. Ayo berangkat. Silakan. Jangan pergi. Koki Bai kami. Biasanya masakannya beda. Kasih dia kesempatan lagi dong. Ruohan, masakan ini terlalu asin. Gak nih rasanya. Mana mungkin tanpa rasa? Mana mungkin tanpa rasa? Chef Bai. Chef Bai, jangan begitu. Aku sangat khawatir padamu. Ruohan, Aku tak rasakan apa-apa. Tak bisa rasakan rasa. Bagaimana jadi koki? Ruohan, jangan begitu. Semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana Aku hilang rasa. Semua hilang. Jangan takut, aku ada. Keluarga Xia kaya, aku akan cari cara memulihkan rasamu. Benar, Chef Bai. Asalkan kamu terima aku akan tetap bersamamu. sangat hebat. Galih mencicipi masakan, menambahkan obat ke menu baru. Membuat Bai Ruohan kehilangan rasa. Ini semua karena manajer, hasil pelajaran yang baik. Bos, tenanglah. Aku akan pulang kampung. Teti, aku lagi mau cari kakek. Beberapa hari lagi aku ke rumah Bai. Aku akan menikahi Bai Menghan. Apa? Kamu keliru ya? Bai Ruohan yang dijodohkan denganmu. Kakek bilang apa? Kakak Ahan itu, Bai Ruohan. Mustahil! Bai Menghan barulah kakak Ahanku. Tidak mungkin Bai Ruohan. Aku baru saja merusak penciuman Bai Ruohan. Aku akan nikahi Bai Menghan, kakek. Teti. Tidak ada jalan lain. Ayo makan. Makan sedikit sajalah. Tubuhmu lemah. Xiao Fang hilang sejak kemarin. Dia hanya minta kamu coba masakannya. Mungkin ini terkait dengannya. Aku paham. Keluarga Bai atau Huo Ximing pasti di balik ini. Aku memang sangat bodoh. Percaya begitu saja. Lumayan, standar lah. Iya, rahasia Bai lu tadi, iya. Kamu lebih baik beristirahat. Aku akan pergi ke bawah dan mengecek. Semuanya lumayan bagus. Jangan ribut di restoran kami. Saya dengar kabarnya, koki utama di restoran Xia kehilangan rasa. Tidak pantas jadi yang terbaik di Asia. Kami sudah datang, mengambil piala itu. Gelar restoran Asia pertama dari permaisuri. Kalau tidak puas, kalian bisa tanya langsung pada dia. Jangan ganggu hotel saya. Kami sudah konfirmasi dengan permaisuri. Dia juga setuju. Koki gagal, nama negara rusak. Urusan piala kita selesaikan sendiri. Baiklah, urus sendiri. Cuma cari alasan. Piala ini diberi keluarga Bai. Jangan sembarangan bicara demi keadilan. Akan adakan kontes ulang untuk restoran terbaik. Plakat untuk pemenang. Kami setuju tanpa syarat. Semua tahu Bai Yaizu jadi koki di Minghan. Kalian semua cuma ikutan aja. Kalau bosnya takut, biarin aja Chef Bai ikut lomba. Masakannya cuma agak asin, tapi tetap bisa dimakan kok. Manajer Huo ingin mencoba.
Saya, Bai, akan ikut sampai selesai. Kali ini, perwakilan Hotel Minghan bukan Bai Yaizu, tapi Bai Menghan. Nanti, Bai Menghan bakal buktiin ke semua orang. Kamu, Bai Ruohan, cuma penipu aja. Bener. Ya ampun deh. Gak sabar nih. Chef Bai, lo harus tampil bagus nih. Jangan bikin Pak Davis kecewa. Toh, Nyonya Guozu tidak puas dengan Chef Bai sebelumnya. Di lomba kali ini, Chef Bai udah nggak masuk daftar. Pak Davis minta tolong. Ibu negara mengizinkan Sia melanjutkan kompetisi. Dia adalah koki kepala. Buktikan kemampuan kita. Jika tidak sekarang, mungkin lain kali. Tidak ada yang akan membantu. Ayo, kita pergi. Cukup baik. Tidak masalah. Selama beberapa tahun ini, melawan keluarga Bai, melewati banyak kesulitan. Huo Xiyuan dan Bai merusak rasa saya. Saya akan meninggalkan masakan. Saya Bai Ruohan. Saya tidak mudah menyerah. Saya yakin denganmu. Saya tidak ingin Saya bingung. Jika saya tidak punya bakat masak, kenapa harus dipaksakan? Akankah kamu menyerahkan posisi kepala Bai? Apa kamu ingin Huo Ximing tahu kamu bukan yang dicintainya? Saya. Bai Ruohan kehilangan rasa. Pelajari beberapa masakan populer. Gelar koki nomor 1 Asia ini adalah milikmu. Ibu, aku sudah tahu. Hari pertandingan tiba. Akan kupastikan semua orang menertawakan Bai Ruohan. Tuan Davis, kita berdua akan menjadi juri. Ini kurang adil. Baiklah, hahaha. Saya setuju. Saya undang koki terkenal lain sebagai juri. Nyonya Guozu, terhormat menjadi juri bersama Anda. Davis membuat kesalahan fatal. Wu Jiu dan Bai Ruohan bermusuhan sejak Asia Open. Tidak mungkin Bai Ruohan menang. Bai Menghan pasti menang. Maju terus. Chef Bai saja berani ikut serta. Kalau orang seperti Bai Menghan yang tidak punya bakat masak saja ikut, kenapa aku tidak? Kamulah. Ada hal yang belum Tuan Wu Jiu ketahui. Koki utama restoran Sia sebelumnya. Indra pengecapnya bermasalah. Berkompetisi sangat luar biasa. Keberaniannya patut dihargai. Sudah tidak memiliki rasa sama sekali. Tanpa rasa, bagaimana bisa jadi koki? Bai Ruohan, perjalananmu sebagai koki telah berakhir. Karir saya sebagai koki sudah berakhir. Tunggu Tuan Wu Jiu mencicipi masakanku. Meski punya bakat masak, kamu tetap akan kalah dariku hari ini. Kenapa yakin dengan masakan siap sajimu? Kompetisi hari ini terbuka. Kurangi kegembiraanmu. Kamu! Lomba restoran nomor 1 Asia dimulai. Lomba 1 jam, melebihi batas waktu diskualifikasi. Saya kehilangan selera rasa, mencicipi ganggu penilaian. Rasa hilang. Ingin berpartisipasi dan menang. Itu mustahil, cuma bermimpi saja. Masakan belum siap, segalanya. Belum ada keputusan. Davis yakin pada Bai Ruohan. Terlalu percaya diri. Bai Menghan layak jadi penerus keluarga Bai.
mewarisi keahlian masak ayahmu. Keluarga Bai terkenal masak. Setelah bertemu hari ini, tidak mengecewakan? Ruohan kehilangan rasa. Masakan dari waktu sebelumnya masih ada trauma dalam hatiku. Saya tak mau mencicipi. Saya setuju dengan Nyonya. Jika kita mencobanya, akan jadi seperti dia. Akhirnya kehilangan kemampuan merasakan. Mari kita semua, ayo hormati Koki Bai. Coba rasakan masakan ini. Chef Bai, hanya mempermalukan diri. Jika saya berada di posisimu, tutup wajah, tinggalkan kota. Cari tempat yang sunyi. Kamu dan keluarga Bai telah melakukan hal-hal memalukan. Bukankah kamu duduk nyaman? Tak mau berdebat denganmu. Kalau kamu punya kemampuan, buatlah para juri secara sukarela mencoba masakan keluarga Baimu. 3 juri. Saya koki berpengalaman. Saya yakin tidak pernah melakukan hal yang mempermalukan profesi ini. Walau kehilangan penciuman, dosa saya tak sebesar itu. Bagaimanapun, menurut saya, Bai Ruohan adalah seorang koki yang tekun dan telah membuktikan dirinya di berbagai kompetisi. Jika kita sebagai juri tidak bisa adil, apa hak kita untuk duduk di sini? Rasanya sangat lezat. Dasar. Pak Davis, Anda mendukung Bai Ruohan. Tetapi, Anda agak berlebihan bukan karena Tuan Wu tidak percaya. Silakan cobalah. Rasanya. Rasanya benar-benar enak. Lezat tapi tidak berlemak. Ada sedikit kesegaran. Kesegaran. Ini adalah suamiku. Lumayan juga sih, kalau dibandingkan dengan Menghan. Masih ada perbedaan. Pak Wu, saya. Penangis kecil, masakanku tidak seperti yang lain. Coba, ingat rasa ini. Jangan lupa aku. Mustahil. Kakak Ahanku tidak mungkin dia. Kenapa belajar dari Menghan? Kamu tahu perbedaannya. Kalau kamu yakin dia itu kakak Ahanmu, coba deh masakannya dia. Gak mungkin tuh. Kenapa gitu? Kamu gak berani percaya kalau aku kakak Akanmu. Kamu enggan percaya padaku. Rusak lidah kakak Akan. Bukan aku. Ruohan, kamu kehilangan selera. Masih bisa bikin masakan enak banget. Ya Ruohan, aku curiga banget kamu nyontek. Orang tanpa selera, gimana bisa orang kayak gitu bikin rasa pas banget? Benar, walaupun kamu jago banget, tetap mustahil bikin bumbunya presisi gitu. Aku dulu pikir begitu. Hilang selera. Aku tak bisa jadi koki. Setelah itu, aku paham. Setelah hilang satu skill, kemampuan lainnya ternyata semakin kuat. Ruohan, metode ini bisa dipakai, ya? Coba dulu baru tahu. Rasanya mirip dengan sebelumnya. Hampir sama itu beda jauh, Boy Yuan. Tolong lanjutkan latihan dengan tanganmu untuk menguasai bumbu. Boy. Serius? Kamu bisa kontrol bumbunya cuma pakai tangan?
Dewa masak, jadikan aku muridmu. Om Wuji, kenapa Om lakukan ini? Ruohan hilang rasa, nggak bisa jadi gurumu. Maaf, aku salah dulu. Aku pikir kamu nggak bisa. Mataku kurang tajam. Para hadirin, menurut saya, restoran keluarga Xia pantas jadi yang terbaik di Asia. Om Guji, kata Om nggak bisa mewakili kita semua. Aku memilih Bai Ruohan. Aku kasih suara buat Bai Menghan. Restoran Xia jadi yang terbaik di Asia. Ibu Siang, tunggu. Ada yang bisa saya bantu lagi? Ruohan tinggal di restoran Xia. Kehilangan rasa terdengar aneh. Selain itu, setelah Ruohan kehilangan rasa, Xiao Fang hilang. Lalu siapa Xiao Fang? Insidennya tak melibatkan Ibu Siang. Zhang Lixin. Saya susah payah melatih murid ini. Kalian memakai dia untuk pekerjaan kotor. Bagaimana kalian memanfaatkannya? Pak Huo, tolong bantu saya. Semua ini karena tugas dari Anda. Itulah alasan saya seperti ini. Tunggu, kamu pasti dari Bai Ruohan untuk menuduh kami. Kamu bilang kami menyuruhmu, tapi apa buktinya? Nyonya Bai, Anda janji akan memberi saya. Hilangkan indera pengecap Bai Ruohan. Janji beri uang. Janji pulang buka usaha, tapi dibatalkan. Ingat murid ini. Murid ini dari Hotel Minghan. Saat itu, Si Ming sudah membunuh kalian berdua saat kembali ke hotel. Nanti aku melihatmu di restoran Xia. Pasti kamu disuruh oleh Bai Ruohan untuk menjebak kita. Menurut saya, jangan percaya apa yang dia katakan. Bai tidak akan menyakiti putrinya. Lenganmu terluka sebelumnya. Pulang sulit dengan lukamu. Sekarang, lukamu sudah hampir sembuh, kan? Tidak bisa tinggal lama di rumah Xia. Hari ini, ayo pulang bersama kami. Boleh. Sudah waktunya bagiku. Sudah waktunya kita bicara serius. Aku ikut denganmu. Jangan campur masalah Bai. Aku urus sendiri. Percayalah padaku. Ayo pergi. Minta maaf pada Yuling. Apa kesalahanku? Anaknya baru saja pulang. Jangan marahi anak itu. Anak itu ketakutan. Ruohan menang, kamu harus senang. Kehilangan penciuman, tapi masakan tetap enak. Pahlawan Jepang hormat padamu. Keluarga Bai bangga padamu. Ayah, dia kembali untuk menggantikan posisi Anda. Dia ingin mencari pemimpin keluarga Bai. Apakah benar? Aku masih hidup. Bukan giliranmu, anak angkat. Kalah bertaruh berarti harus menerima hasil. Kali lalu, Kamu gagal jadi pemimpin, kehilangan indera penciuman. Bagaimana bisa memimpin keluarga Bai? lebih baik daripada kamu yang tidak bisa masak. Lihat sendiri. Identitasmu terbongkar. Huo Ximing tidak lagi tertarik padamu. Orang tahu kamu tidak bisa masak. Siapa yang mau? Ruohan, Menghan saudaramu. Jangan sakiti dia. Mereka saling mencintai. Apakah kamu benar-benar yakin? Di mana Putri Bai? Kalian siapa? Kami dari Huo bawa hadiah pertunangan. Ximing akan menikahiku. Taruh saja di sana. Ruohan, lihatlah. Huo sudah berikan kado pernikahan Menghan. Kamu lebih tua, pernikahanmu dulu. Ibu, kamu lupa. Tetangga kita, Pak Wang, baru-baru ini kan masih ingin menikahi Ruohan. Iya, benar. Jangan remehkan Tuan Wang yang sudah tua. Badannya masih sehat. Hadiah pernikahan melimpah. Ruohan, jika kamu setuju, aku akan mengatur untukmu. Kamu dan Menghan menikah bersamaan.
Pasti bakal seru. Jika kamu begitu suka, kalau begitu, nikahi dia saja. Dasar bodoh. Ibumu sudah capek mengatur ini, jangan seenaknya bicara. Suruh aku nikahi orang tua, lalu katakan baik untukku. Apakah kamu sudah gila? Ya, Ju, lihat dia dulu. Aku ingin yang terbaik untuknya. Sejak zaman dahulu kala, perintah orang tua, kamu harus menikah. Pernikahannya sudah diatur sejak lama. Siming, kenapa nggak bilang mau nikah? Hadiah datang terlalu cepat. Hadiah pernikahan ini, Apa maksudmu? aku kasih hadiah agar Om Bai jalankan janjinya. Nikahkan Ruohan sama aku. Mau nikahin dia, tapi nggak mau nikahin aku. Aku benci dipermalukan. Aku mengakuinya. Sebelum tahu siapa Ruohan, aku sempat tertarik padamu. Setelah itu, aku tahu kau sangat kejam. Kamu menipuku melawan Ruohan, membuatnya kehilangan rasa. Huo Siming, lebih cinta dirimu sendiri. Setelah tahu Bai Menghan, kau cuma mikir dirimu. Kalian telah melukai aku. Pura-pura tidak ada hubungan. Kak Han, maaf, ini semua salahku. Aku akan memperbaikinya. Gimana cara memperbaiki ini? Nikahi aku sebagai gantinya. Aku akan menebus kesalahanku. Harapkan kau mau menikah denganku. Nanti semua urusan di Hotel Minghan jadi tanggung jawabmu. Siming, pikirkan baik-baik. Bai Ruohan cuma anak angkat keluarga Bai yang akan menjadi pemimpin keluarga Bai. Hanya bisa Menghan. Lalu apa pentingnya? Hanya Menghan yang pantas untukmu. Kamu takkan mau menikahi orang tak dikenal. Nyonya Bai, Anda salah. Saat ini, Ruohan adalah koki terbaik di Asia. Hanya dia yang bisa mewakili negara di ajang kuliner dunia. Saya, Huo Siming, ingin menikah dewa masak. Bukan hanya hiasan. Aku tidak jadi istrimu. Kak Ahan, kamu masih tak mau ampuniku. Awalnya aku membencimu. Namun sekarang, aku menolakmu dengan damai. Kenapa begitu? Sejak kecil, kita sudah punya ikatan batin. Dan selama beberapa tahun kamu terus bekerja di Hotel Ming. Itu adalah rumahmu. Sejak kamu memutuskanku, Hotel Minghan tidak ada hubungan denganku. Huo Siming, aku mengerti. Kamu bilang suka padaku. Alasannya aku menang lomba. Bagimu, aku punya nilai manfaat. Menikahiku artinya kamu dapatkan juru masak dan pengelola gratis untuk hotelmu. Aku tidak bermaksud itu. Ruohan tidak mau jadi istrimu. Jangan paksakan pernikahan, urungkan saja. Siming, dengarkan. Jangan dipikirkan Menghan menipumu tentang identitas. Dia peduli padamu, takut kehilanganmu, dia berbohong. Siming, aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar menyukaimu. Aku tidak seperti yang lain. Kamu selalu membuatnya sedih. Yuk kita nikah. Soal Hotel Minghan, aku bisa bantu juga. Bubar. Hanya Ruohan, aku bawa mahar untuk menikahinya. Apa hanya ini maharnya? Masih berani melamar dengan ini? Apa hanya ini maharnya? Masih berani melamar dengan ini? Aku tidak bisa tinggalkanmu. Biarkan saja, pasti ada gangguan. Boyuan, kenapa kamu datang? Sudah bertunangan dengan Ruohan, aku bawa mahar. Jangan ikut campur. Punya tunangan tetap bisa melamar. Om Bai, aturan kalian. Tidak ada aturan seperti itu. Lihat, nggak ada aturan gitu. Om Bai, aku datang melamar. Saya ingin menikahi Ruohan. Aku tahu Bo Yuan suka ikutan seru-seruan. Mana mungkin mau menikahiku? Siapa bilang cuma bisa nikah sama Om? Bangga apa sih? Siming belum tahu kebohonganmu. Siming, walau dia kakakmu Ahan, dia tetap pembunuh. Pak Manajer Huo, denger gak? Kalau Ruohan udah disebutin pembunuh, jangan rebutan lagi ya. Siap Boyuan. Cuma bawa lebih banyak mahar dariku. Aku, Huo Siming, rela kasih Hotel Min En buat Ruohan. Ada yang bilang ini mas kawinku. Ini cuma oleh-oleh buat keluarga Bai. Hadiah pernikahan ada di sini. Ruohan. Hadiah pernikahan ini gak muat di rumah Bai. Aku beli gudang buat maharmu. Aku bawa kamu lihat. Aku sama Ruohan udah kenal dari kecil. Kamu bisa beli nggak? Huo Siming, jangan paksakan Ruohan. Ikatan kalian berdua udah selesai pas Ruohan kehilangan rasa. Capek kan setelah seharian? Aku bawa kamu ke gudang. Kalau tahu Ruohan sukses,
Aku takkan usirnya. Berhenti menangis. Bayi ruahan ini, dia harus keluar. Kalau tidak, tak lama lagi, ayahmu akan serahkan keluarga padanya. Ibu, aku mau bayi ruahan mati. Kalau dia tidak mati, si Ming tak peduli lagi. Bayi ruahan, kau rusak rencana untuk Meng Han. Jangan salahkan kejamku. Ruahan. Sudah terlalu malam hari ini. Besok kita lihat cindera mata. Istirahatlah dulu. Cindera mata sudah siap. Soal menikahi kamu, aku serius. Lagi pula, lihatmu di keluarga baik, aku yakin. Kamu setuju nikah? Aku pikir kamu cuma bilang itu buat bikin Huo Ximing kesal. Melihatmu pergi dengan Luo Yuling, aku takut keluarga baik abaikanmu. Untungnya, keluarga baik khawatir Maharsia. Saat ini, saya belum memberikan hukuman sebenarnya kepada keluarga baik. Belum pikir nikah. Aku akan menunggumu. Kamu kan sekarang koki utama di restoran kami. Kamu gak bakal bisa kabur. Saya yang tak punya orang tua. Bisa gak sih aku dapat kebahagiaan beneran? Cepetan bawa makanannya, kami udah kelaparan. Masak yang simpel aja dan buruan antar. Tunggu sebentar. Selamat menikmati makanan. Wih, makanan jelek, masak buruk banget, panggil koki. Mau cari masalah ya? Kasih uang dikit aja biar kami pulang. Masalah besar, malu. Semua orang bakal malu. Panggil bantuan, ada repot. Kakakku luka, bayar cepat. Ada apa nih? Tenang aja, balik ke dapur dulu. Kakak cedera, salahkan kamu seumur hidup. Aku antar kalian ke RS. Biaya obatnya aku bayar. Aku langsung balik. Namun. Kalau Ho Ximing datang, jangan lupa usir dia. Tuan Davis, kenapa datang? Saya sudah pulang ke tanah air. Sebelum pergi, saya mau. Boleh coba masakanmu? Oke, mohon tunggu sebentar. Coba saja. Coba deh. Wah, Terima kasih. Ada masalah, Chef Bai. Bos di rumah sakit setelah berkelahi. Bos terluka dan masih dalam perawatan intensif. Mana rumah sakitnya? Cepat bawa aku. Pak Davis. Pak Bos ya? Katakan sedang dirawat setelah dipukul. Chef Bai dikirim pergi. Repot. Jadi kalian pura-pura untuk membuatku keluar, hanya untuk menculikku. Bai Yaochu tidak ikut hari ini. Tidak, saat ajal sudah dekat. Meski bukan anak Bai Yaochu. Saat ini kamu masih punya nilai di matanya. Dia bakal selamatkanmu. Kalian berniat mengakhiri hidup seharusnya. Dia sudah tiada. Ketika kehilangan bayiku, Bai Yaozu akan mengurusimu. Salah menilai nyali dia. Langsung selesaikan. Akhiri hidupnya sekarang juga. Bo Yuan akan tahu aku sudah pergi. Aku harus menunda waktu Bai Meng Han. Huo Ximing suka wanita bersih. Kalau kamu membunuhku, kalau dia tahu, masih cinta. Meski aku tak bunuhmu, si Ming tak akan pilih aku. Kamu penghalang utama. Bo Far akan menemukan saya sudah pergi. Saya harus menghadapi Bai Meng Han. Huo Ximing suka gadis bersih. Kamu telah membunuhku. Jika dia tahu, apakah dia tetap bersamamu? Si Ming tidak akan bersamaku. Kamu penghalangnya. Bukan salahku. Tidak akan bersama Huo Ximing. Jangan omong-omong sama dia. Cepat tangani. Ayahmu segera pulang. Luo Yuling. Meskipun aku harus mati. Biarkan aku mati dengan pemahaman. Apa pertanyaanmu? Kenapa kamu mengusirku dari rumah dulu? Mengorbankan anak sendiri.
Matilah dengan pemahaman. Pada masa itu, Benar hamil anak laki-laki, tapi janin laki-laki cacat meski dilahirkan. Bayi abnormal, dokter sarankan aborsi. Kamu pakai janin cacat untuk menjebak saya. Agar saya yang pandai masak diusir dari bayi. Agar bayi Menghan warisi posisi kepala keluarga. Tepat sekali. Posisi kepala keluarga milik Menghan. Tapi Yao Shu adopsimu. Saya tahu. Dia melihat potensi Anda dalam bidang... Kenapa kamu melahirkan bayi Menghan yang sama sekali tidak bisa masak? Aku tak peduli untuk bersaing dengannya. Aku hanya ingin sebuah keluarga. Kalian ingin bunuh saya. Bai Ruohan, kamu pikir Yao Shu adopsimu untuk keluarga hangat? Kenapa dari dulu dia nikahkanmu dengan Huo Ximing sejak kecil? Dia sakit sejak lahir. Dokter sudah mencemaskan. Penyakitnya tak sembuh seumur hidup. Tapi Huo Ximing, satu-satunya harapan Huo, tidak pernah terbayangkan. Ketika Huo Ximing dewasa, tubuhnya malah sehat. Nungka. Kenapa usaha Huo diserahkan padamu? Nama, kamu rencanakan semuanya untuk Bai Menghan. Jika Bai Yao Tzu tahu yang sebenarnya, apa yang akan terjadi padamu? Yao Tzu, kapan kamu pulang? Bayi itu lahir cacat. Rao Tiu, tadi aku bohongin Bai Ruohan. Jangan percaya apa kataku. Luo Yuling, menipuku begitu lama. Apakah kamu tahu? Aku menantikan putraku. Kukira kamu menanti. Makanya aku tak tega menggugurkan. Meski bayinya cacat, dia tetap. Aku masih berharap. Tapi Bai Ruohan, Meski kamu bicara banyak, Bai Yao Tzu takkan percaya. Luo Yuling, apakah kamu begitu mudah ditipu? Kamu sudah hancurkan rencana masa depanku. Kamu melahirkan Bai Menghan. Dia tak punya bakat masak. Aku tidak menyalahkannya padamu. Kamu bilang bayi laki-laki itu cacat. Gak mau anak. Aku gak marah. Bai Ruohan, anak yang aku pilih dengan hati-hati punya bakat masak. Kalau kamu gak simpan dia, kamu bakal hancurkan nama keluarga masak di tanganku. aku udah rusakin kamu. Aku ikut kamu bertahun-tahun. Aku lahirkan anak untukmu. Demi nama keluarga Bai. Akan memberi semuanya pada Bai. Menyerahkan semuanya pada orang luar. Aku tak akan biarkan. Berhenti! Hebat juga kamu, Bai Yao Su, berani menyerang bibi saya. Nona, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Kenapa ini bisa terjadi? Dia gila. Baru saja dia masuk dengan pisau, tapi ibu dan saya berhasil menghentikan. Jangan mendekat kepadanya. Dia sangat berbahaya. Kamu lupa ketika dia mendorong aku dari tangga. Masa lalu sudah dimaafkan oleh bibi saya. Keluarga sudah baik padamu. Karena mentalmu labil, kita bawa ke rumah sakit jiwa. Saudara ipar, melindungi perempuan ini, ikut saja. Pergi, Xiao Boyuan. Berani sekali. Sebagai pemimpin negara, jangan ikut campur dalam kejahatan besar. Apa maksud perkataanmu? Aku punya bukti bahwa dia membunuh bayi Luo Yuling. Sudah terlalu lama. Apa bukti yang kamu punya? Saya sudah menemukan dokternya. Dia merekam suara. Menunjukkan bahwa Luo Yuling mengatur semuanya sendiri. Tidak membawa orangnya. Rekaman tak cukup jadi bukti. Nang Wo sedang tanya dia. Pertanyaan-pertanyaan yang sedang Dengarkan rekaman ini. Dulu, Nyonya Bai mengandung janin laki-laki yang cacat. Saya sarankan berhenti. Nyonya Bai keguguran. Saya memeriksa tubuhnya. Ternyata dia telah minum obat aborsi yang saya resepkan dulu, Luo Yuling. Apalagi yang mau kamu katakan? Nyonya Xiang percaya berlebihan. Di perjalanan kemari kami sudah menyelidiki, ternyata Koki Bai dikulik oleh Luo Yuling dan Bai Menghan mungkin akan dibunuh. Papapu, kamu berani sekali. Karena kamu adalah sepupunya. Apa yang membuatnya ragu? Lepaskan aku. Pak Bai, maafkan saya. Salah dulu percaya keluarga. Hampir bikin kamu luka.
Tenang, tangan aman. Pertandingan kuliner dunia mulai, aku wakili negara selatan. Siap bertanding. Gak ada apa-apa kan? Gak ada masalah kok. Dengar kabar keluarga Bai nyulik kamu. Kamu gak luka kan? Kamu sering dekat Bai Menghan. Ininya gak ada hubungan sama kamu. Lo itu kakakku, gak mungkin aku sakitin lo. Perbuatanmu belum cukup. Sekarang sengaja. Kak Ahan, aku salah. Maaf banget, nikah sama aku. Aku bakal balas kamu. Lo mau ngapain sih? Kak Ahan. Salah aku, maaf banget. Seharusnya nggak percaya. Bai Menghan bohong merusak seleramu. Pukul atau marahi aku saja. Jangan tinggalin aku ya. Ho Si Ming, tiap aku butuh kamu. Lo di mana sih? Aku bakal ubah diri. Kak Ahan, aku suka kamu. Aku cinta kamu. Ho Si Ming. Dulu aku mengira kita saling menyelamatkan. Ternyata semua penderitaanku akibat ulahmu. Jangan ajak nikah, biar aku pergi. Kak Ahan, aku sadar sudah banyak menyakitimu. Aku tetap mengejarmu sampai kamu menikah. Ruohan akhirnya mewujudkan impiannya, membawa nama baik bagi Nangwo dan keluarga Xia. Selamat, Ruohan juara kontes kuliner dunia. Terima kasih, Pak Wo. Datang merayakan. Belum makan, aku masakan mie untukmu. Ruohan, aku datang karena soal lamaran. Bos Huo datang ya? Aku pikir dia cuma bercanda. Maaf, tidak bisa. Maaf, sayang sekali kamu telat. Kemarin Bo Yuan melamarku. Romantis sekali. Aku akhirnya menyetujuinya. Setuju. Maaf, sudah ada yang punya. Pak Huo, coba deh lihat yang lain. Iya. Jangan salah pilih lagi. Nanti lo bakal tahu. Pak Huo, sering-sering datang ya. Nanti nikah, aku kabar kamu.